Episode 75. Pernikahan kontrak Sang CEO. Pagi itu sebelum Diana menemani Konrad ke pantai, sebuah notifikasi chat yang panjang masuk. Diana membuka ponselnya ketika mendengar ada tanda pesan masuk. Tertera nama Lia Octavia, adik semata wayangnya. Kakak mau curhat Nich. Aku sudah putus dengan GG. Sebel aku sama dia. Bukan cuma sebel tapi benci. Kakak tahu setelah sekian lama hubungan kita, dia ternyata mengkhianati aku. Dia selingkuh selama 6 bulan. Dan aku baru mengetahuinya ketika wanita itu datang padaku. Gila kan? Harusnya aku yang melabrak mereka, justru wanita itu yang memintaku pergi. Aku benci dia, aku benci wanita yang masih mendekati dia meskipun tahu GG punya pacar. Awalnya aku akan mempertahankan GG. Tapi, aku pikir buat apa aku mempertahankan pengkhianat. Aku benci mereka. Dasar wanita pelakor. Tenang kakak, aku sudah tidak menangis lagi. Pria seperti itu tidak pantas menerima air mataku. Air mataku terlalu berharga untuk tukang selingkuh. Aku kangen sama kakak. Semoga kita bisa segera bertemu. Oh ya. Kapan kakak menikah dengan Kak Andrew? Muahas. Tangan Diana bergetar. Tangisan kembali mengalir di wajahnya. Dan dia kembali merasa mual. Aku ini apa? Aku juga terhimpit di antara suami dan istri. Aku juga merebut suami orang. Bagaimana aku bisa berhadapan denganmu? Apakah kau juga akan membenciku jika mengetahui statusku? Diletakkan smartphone miliknya di meja taman. Dia tidak membalas pesan dari Lia. Perasaan hatinya sangat buruk saat ini. Terlintas dalam benaknya untuk meninggalkan Andrew dan mengembalikan keluarga ini kepada Rachel. Mungkin ini yang terbaik bagi semuanya. Tapi terlintas lagi keraguan dalam dirinya. Cerita dari Butler John bagaimana wanita itu memanfaatkan Andrew dan menelantarkan Konrad membuat dirinya galau. Hatinya kembali bimbang. Mempertahankan cinta atau menyerah. Salahkan aku mencintai dia yang bukan milikku. Butler John datang dengan seorang tukang taman, membawa berkarung-karung tanah humus, benih bunga juga pot-pot cantik. Tuan Andrew memesan ini untuk Anda Nyonya. Andrew tahu, ini kesibukan yang dibutuhkan Diana untuk mengalihkan perhatiannya. Terbukti saat itu juga wanita ini langsung tersenyum. Terlalu lembut hatinya, begitu mudah dia mengesampingkan persoalan dengan memfokuskan diri pada hal lain. Lepaskan tanganmu dari dia. Itu adalah kalimat pertama yang Andrew katakan, ketika masuk ke ruang di mana Diana dirawat. Saat itu ketika pikiran kalut dan perasaan tidak tenang, dia melihat seorang pria menggenggam tangan Diana yang masih tidak sadarkan diri. Siapa kau, kenapa kau menyentuhnya? Nada suara Andrew terdengar sangat marah. Dan kau siapa? Balas Jason tak kalah sengitnya. Dia adalah istriku. Dia milikku. Dia wanitaku. Sahut Andrew dengan tegas. Dia menjadi jengkel karena Jason masih saja menggenggam tangan Diana. Saat ini tanpa ragu dia menyebutkan Diana adalah istrinya, karena bagi dirinya meskipun status mereka belum resmi, Diana adalah satu-satunya wanita yang dia cintai, wanita yang menghargai dan membuat dirinya utuh. Lepaskan dia. Ingin sekali rasanya Andrew menarik dan menghantam pria ini, jika dia tidak ingat kalau Diana bisa saja terluka. Oke. Jason melepaskan tangan Diana. Oh ternyata kamu pria yang sama, yang telah membuat dia menderita dan dipermalukan. Kau mengakui dia istrimu, tapi masih tidak bisa menjaganya sama seperti dulu. Kata Jason dengan nada mencemooh. Kau, siapa kau? Aku Jason. Kita pernah bertemu di VVIP Club Grand Cayman. Ingatan Andrew langsung menuju ke arah seorang pria, yang memeluk Diana ketika wanita itu hendak jatuh saat mabuk. Di mana pria yang sama telah memberikan kartu nama yang sudah ia buang.
Tak disangka pria itu muncul kembali di hadapannya. Dan dia tidak menyukai kehadiran pria itu. "Ah, kau pria yang suka ikut campur," ejek Andrew dalam nada suaranya. "Benar. Karena wanita ini terlalu berharga untuk kau jadikan simpanan," ucap Jason dengan sengit. "Kau, keluar. Tinggalkan ruangan ini. Jangan campuri urusan kami," ucap Andrew dengan marah. Dadanya terbakar dengan sindiran yang diberikan Jason. "Lebih baik dia bersamaku. Aku akan menjadikannya ratuku bukan wanita simpanan," sindir Jason lagi telak. Kemarahan Andrew sudah memuncak, wajahnya merah padam dan matanya memancarkan kobaran api. Satu tangannya sudah menarik kerah Jason dan tangan satunya sudah mengepal hendak menghajar Jason. Pria itu tidak tinggal diam, dia balas mendorong tubuh Andrew dan siap memukulnya. Saat itulah Dr. Michael segera menghentikan. "Jangan buat keributan di sini. Diana membutuhkan istirahat. Tuan Jason, mari ikuti saya, ada yang harus saya tanyakan pada Anda, dokter." Michael berusaha menengahi perdebatan mereka. Keributan tidak akan pernah selesai bila salah seorang dari mereka tidak mengalah. Jason menurunkan tangannya yang sudah terayun di udara, dia menarik nafas panjang dan menoleh pada Diana yang sedang terbaring. Dia sadar, perselisihan dengan pria itu tidak akan membantu Diana untuk segera pulih. "Aku akan kembali lagi, Sweetie. Beristirahatlah." Jason mengecup tangan Diana, sebelum meninggalkan ruangan dan melirik tajam pada Andrew yang mengepalkan tangannya. Jika saja Conrad tidak memanggilnya, dia sudah akan memukul Jason. "Daddy, aku takut," ucap Conrad sambil berlari dalam pelukan Andrew. Andrew mengangkat Conrad dan membiarkan bocah itu duduk di pangkuannya. "Tenang, Daddy sudah ada di sini," ucap Andrew dengan lembut, berusaha menenangkan Conrad sambil mengusap kepala bocah itu. Dia menarik nafas panjang berusaha meredakan kemarahannya pada Jason. Dia mengalihkan pandangannya pada Diana yang masih tidak sadarkan diri. Mengusap tangan yang baru saja disentuh Jason dengan tisu basah, seakan membersihkan setiap noda virus yang ditinggalkan Jason. "Daddy, Mommy Rachel tadi begitu mengerikan. Kenapa kau masih memanggilnya Mommy?" "Ah iya benar. Kalau begitu Conrad akan memanggilnya nenek sihir," ucap Conrad dengan berani. Andrew tertawa dan mengelus kepala bocah itu. "Daddy, apakah Mommy Diana akan baik-baik saja?" Andrew memandang Diana dan mengangguk menjawab pertanyaan Conrad. "Kenapa dia pingsan lama sekali?" tanya bocah itu tak mengerti. "Mommy masih capek sayang. Biarkan dia beristirahat terlebih dahulu." Andrew membelai rambut Conrad dengan sayang. "Daddy, apa itu artinya anak pungut?" Pertanyaan yang keluar dari mulut kecil ini membuat Andrew tersentak. "Kenapa kau menanyakan itu?" "Nenek sihir bilang Conrad adalah anak pungut yang tidak tahu terima kasih," ucap Conrad dengan polos. "Jangan pernah hiraukan semua perkataan nenek sihir itu. Conrad hanya perlu mendengarkan perkataan dari Mommy Diana ya." Andrew menegaskan. Conrad hanya mengangguk-angguk menerima penjelasan Andrew. "Sekarang pulanglah dengan Nani, beristirahatlah di rumah," perintah Andrew lembut kepada Conrad. Conrad mengangguk patuh. "Nani bawa dia pulang. Jaga baik-baik jangan sampai ada hal yang buruk terjadi. Bawa 2 orang pengawal bersamamu dan minta Papito mengantar kalian." "Baik Tuan." Nani menggandeng tangan Conrad dan membawanya pulang. Sepeninggal Conrad, Brian masuk. "Aku sudah menghubungi kepala pengacara. Dia mengatakan bahwa pihak Rachel sedang mengulur waktu kembali untuk pertemuan ulang. Wanita itu benar-benar ular. Upload video itu ke internet, tapi jangan disebarkan terlebih dahulu. Kirimkan sekali lagi kepada dia, buat itu sebagai ancaman," perintah Andrew. "Baik. Akan aku lakukan. Aku tidak percaya kalau Di masih tetap tidak menandatangani surat cerai, setelah kau unggah video ke internet. Dia tidak mungkin membiarkan keluarganya dipermalukan. Terhadap keluarga Rachel.
Jangan-jangan kasus karamnya kapal pesiar 10 tahun yang lalu adalah ulah keluarga itu. Ucap Brian sambil merenung. Memang tidak biasa Brian akan mengucapkan suatu asumsi yang belum ada bukti. Benar. Aku juga sempat berpikir hal itu. Penyelidikan penyebab utamanya memang masih belum diketahui sampai sekarang. Andrew membenarkan kata-kata Brian. Kakak ipar masih saja belum sadar. Tanya Brian sambil menoleh pada Diana yang masih terlelap. Iya. Lihat kasihan sekali dia harus menghadapi Rahel sendirian 2 kali. Kau mencintainya Andrew? Tanya Brian tiba-tiba. Bicara apa kamu? Setelah semua yang terjadi kau masih meragukan perasaanku padanya. Andrew terdengar kesal. Seandainya kakak ipar. Belum sempat Brian menyelesaikan perkataannya, 2 orang perawat masuk. Maaf tuan, kami hendak memeriksa nyonya terlebih dahulu. Ucap salah seorang perawat senior kepada Andrew yang duduk di dekat Diana agar Andrew bergeser. Andrew mengangguk dan memberi ruang kepada perawat itu. Tampak mereka memeriksa denyut nadi Diana dan juga tensinya. Bagaimana keadaannya? Tanya Andrew. Seorang perawat yang lebih muda dengan bangga berkata, ibu dan bayinya baik-baik saja. Episode 76. Apa katamu barusan? Tanya Andrew memastikan pendengarannya. Perawat junior itu hendak mengulangi kata-katanya, tetapi tangan perawat senior menahannya, ketika dia melihat pandangan mata Brian yang mengusirnya. Maaf tuan, kami permisi dulu. Pamit pelayan senior sambil menarik tangan juniornya. Perawat junior mengikuti seniornya dengan kebingungan. Ini kabar baik, kenapa seniornya takut untuk mengatakannya? Hei, kembali. Jelaskan perkataanmu. Teriak Andrew dengan emosi. Sudahlah Andrew, biarkan mereka pergi. Brian membuka pintu dan mengisyaratkan mereka pergi. Panggil Dr. Michael sekarang juga, bodoh. Ucap Brian kepada perawat junior ketika melewati dirinya. Brian, kenapa kau membiarkan dia pergi? Aku butuh penjelasan dari perkataannya. Tenangkan dirimu Andrew, lebih baik mendengarkan langsung dari Dr. Michael tentang kondisi kakak ipar. Brian memberi alasan yang tidak bisa dibantah oleh Andrew. Andrew akhirnya diam. Dia kembali duduk di sisi tempat tidur. Memandang wajah cantik namun sayu di hadapannya. Menggenggam tangan itu dan menciumnya dalam sambil memejamkan matanya. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Dia tidak ingin menebak apapun. Matanya terbuka perlahan dan menatap perut Diana yang tampak mulai membesar di hadapannya. Tanpa dia sadari satu tangannya sudah berada di atas perut Diana dan mengusapnya perlahan. Bahkan saat ini dia tidak berani mengucapkan doa dan memohon. Terlalu banyak dosa yang telah dia lakukan dan sudah lama dia berhenti memohon, hingga kehadiran wanita di hadapannya. Karena wanita ini dia kembali memohon dan berharap untuk tidak pernah dipisahkan oleh apapun. Itu saja permohonannya, tidak lebih. Tidak pernah berharap lebih. Terkadang dia menyadari, dirinya sangat egois. Mengikat gadis muda ini hingga menjadi seorang wanita bersamanya. Membelenggu setiap keinginan wanita muda untuk memiliki keluarga yang nyata dan membuatnya menjadi bagian di kehidupannya tanpa janji. Perkataan perawat junior itu membuatnya kembali berharap meskipun dia takut untuk berharap. Berkali-kali hidup merenggut harapannya. Pintu dibuka, membuyarkan lamunannya. Pandangan matanya tajam menatap kepada Dr. Michael menuntut jawaban. Dr. Michael berdeham dan kemudian berjalan ke hadapan Andrew. Andrew tidak sabar menatapnya. Brian berjalan dan berdiri di belakang Andrew. Katakan. Dr. Michael kembali berdeham mengatur pita suaranya. Katakan sekarang juga. Andrew sudah tidak sabar mendengar deheman Dr. Michael. Dia hamil Andrew. Diana sekarang sudah mengandung selama 11 minggu. Ucap Dr. Michael dengan hati-hati. Benarkah? Mata Andrew berbinar. Dia masih tidak percaya dengan kabar bahagia yang diucapkan Dr. Michael.
Dokter tersebut mengangguk. Jadi sebulan lalu, ketika kau memeriksa dirinya dan mengambil sampel darahnya, kau sudah tahu. Tanya Andrew dengan berang sambil berdiri. Tenangkan dirimu Andrew, duduklah. Brian menyentuh pundak Andrew dari belakang, kemudian mengambil air mineral dan memberikannya pada Andrew. Andrew meminumnya, kemudian menoleh kepada Brian. Kau juga tahu. Brian mengangguk. Apa maksud kalian menyembunyikan hal ini dariku? Tanya Andrew dengan berang. Dia tidak mengerti kenapa hal itu harus mereka tutupi. Aku yang memintanya Andrew. Maafkan aku. Ucap Brian. Andrew memandang tajam pada Brian dengan kesal. Brian adalah tipe orang yang selalu mempertimbangkan setiap keputusannya. Dan apapun alasannya Andrew saat ini tidak ingin tahu. Dia menatap wanita yang sangat dia cintai. Mengusap lembut perut Diana dan menggenggam erat tangannya. Cinta itu semakin membuatnya melayang dengan kenyataan yang didengar. Keluar kalian semua. Usir Andrew. Saat ini dia hanya ingin berduaan dengan kekasih hatinya. Brian dan Dokter Michael keluar. Di depan pintu Dokter Michael menoleh kepada Brian. Tampaknya kekhawatiranmu berlebihan. Ucap Dokter Michael. Aku tahu. Brian menarik nafas lega. Sebuah pesan Wa masuk. Setelah membacanya, Brian buru-buru berpamitan dan meninggalkan Dokter Michael. Kesadaran Diana mulai pulih. Sesaat kepalanya masih pusing. Suara seseorang memanggilnya terdengar samar-samar begitu lembut. Diana sayang. Sayang. Kau sudah sadar. Tampak Andrew di hadapannya menggenggam erat tangan dan membelai kepalanya lembut. Berkali-kali Andrew mengecup tangannya. Andrew, aku haus. Ucap Diana dengan serak. Ah tentu saja. Andrew segera memencet tombol di samping tempat tidur, dan membuat ranjang itu naik perlahan sampai di posisi Diana setengah duduk. Kemudian dia mengambil segelas air dan membantu wanita itu meminumnya perlahan. Setelah itu Andrew kembali duduk di ranjang dan menatap Diana, tersenyum hangat kemudian mengecup keningnya lembut dan lama. Memandang lagi pada Diana dan merapikan rambut gadis itu. Andrew membelai wajah Diana kemudian mengecup bibirnya perlahan. Andrew, mana Conrad? Tanya Diana di sela-sela kecupan bibir Andrew. Andrew menghentikan aksinya dan membelai wanita di hadapannya. Dia sudah pulang bersama dengan Nani. Jawab Andrew hangat. Andrew, Rachel tadi. Wanita itu mulai terisak mengingat kejadian sebelumnya. Aku tahu. Maafkan aku yang membuatmu menderita. Andrew menghentikan perkataan Diana. Maafkan aku mempermalukanmu. Di sana banyak paparazi dan orang yang menyaksikan. Mata Diana kembali berlinang air mata. Tidak apa-apa sayang. Biar seisi dunia tahu kau adalah milikku. Tapi, mereka tentu menganggap aku. SSSTTT sudah hentikan pikiranmu. Kau hanya boleh fokus pada keluarga kita pada bayi kita. Ucap Andrew dengan lembut, sambil kembali mengecup bibir Diana. Sejenak Diana hanyut dalam diuman Andrew. Kemudian terngiang kembali perkataan Andrew, dia mendorong tubuh Andrew dan memandangnya heran. Tunggu apa maksudmu bayi kita? Conrad bukan bayi lagi Andrew. Andrew tersenyum hangat dan menatap Diana teduh membuatnya menjadi malu dan menundukkan kepala. Terima kasih sayang. Kau benar-benar anugerah dalam hidupku. Ucap Andrew hangat. Andrew apa maksudmu? Tanya Diana tidak mengerti. Andrew tidak menjawab dia kemudian menurunkan selimut yang menutupi sebagian tubuh Diana, dan mengangkat baju daster pasien hingga bagian bawah sebatas perut terbuka di hadapannya. Kemudian ia mengusap perut Diana dengan lembut. Andrew, hentikan. Apa yang kau lakukan? Andrew sudah geli. Malu kalau ada yang masuk. Diana menggelinjang geli, ketika Andrew mengusap perutnya dan memberi kecupan-kecupan kecil yang lembut. Tenanglah tidak ada yang akan berani masuk sebelum aku izinkan. Oke tapi hentikan. Aku geli. Hahaha. Diana tertawa geli. Baby,
Dengar Mommy geli. Nanti lagi ya Dedi menyapamu. Ucap Andrew pada perut Diana. Baby. Apakah aku? Diana mengerjapkan matanya dan ragu melanjutkan kalimatnya. Iya sayang, terima kasih sudah mengandung anakku. Ujar Andrew dengan tatapan yang menghipnotis. Andrew benarkah? Aku hamil. Kau tidak menggodaku. Tanya Diana dengan suara serak tidak percaya. Iya sayang. 11 minggu. 11 minggu. Hampir 3 bulan dan aku tidak menyadarinya. Diana memekik tertahan sambil mengusap perutnya. Maafkan Mommy sayang, Mommy terlambat menyadari kehadiranmu. Ujar Diana sendu sambil mengusap perutnya. Maafkan Dedi juga ya, yang sudah membuat Mommy menjadi sedih. Tapi Mommy nakal, suka menolak Dedi. Andrew. Diana memukul bahu Andrew perlahan. Andrew kembali memencet tombol di sisi ranjang membuat posisi tertidur. Benar, aku mengadu pada bayi kita. Mommy selalu menggoda Dedi tapi meninggalkannya di tengah-tengah. Sekarang Dedi akan menuntut Mommy. Ucap Andrew menggoda, kemudian dia beranjak naik ke atas yang dan mulai mendium lembut bisbir Diana. Andrew pelan-pelan, ada baby. Ucap Diana perlahan. Iya. Heh. Andrew melenguh tertahan merasakan XXY. Perjalanan menuju puncak Gunung Himalaya dimulai. Hingga sang Diana berkata, Andrew aku sudah lelah. Dan perjalanan terus dilakukan, hingga berkali-kali mereka sampai di tengah pos penjagaan, dan Diana beberapa kali sampai pada pucuk. Akhirnya perjalanan dinas selesai juga. Selanjutnya dia menuju kamar mandi kemudian mengambil handuk basah, dan handuk kering untuk membersihkan tubuh Diana secara lembut. Membantu wanita itu mengenakan gaun tidur dan dengan infus yang masih terpasang, dia mengangkat Diana menuju ke kasur tambahan di sisi lain. Diana terkulai lemas dan tertidur dengan senyuman. Sementara Andrew memanggil perawat rumah sakit untuk membersihkan ranjang pasien. Tentu saja perawat-perawat tersebut membersihkan dengan segera sambil tersenyum dalam hati. Pandangan mata mereka berbicara. Di sana mereka melihat bagaimana Andrew memeluk dan menjaga Diana dengan penuh cinta.